dari kok bagian dari bukan, karena dia adalah apa sih? Halo everyone, balik lagi di Feb97 channel. Hari ini aku nggak akan bikin video kayak yang kemarin, tapi aku mau bikin salah satu dari sub channel aku, yaitu English Teaching. Penasaran? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan kasih komentar di bawah ini biar aku lebih semangat bikin video ke depannya. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, kali ini aku mau kasih bahasan yang pertama, yaitu subjek. Subjek itu kalau di bahasa Inggris adalah kayak kita lagi ngomong pelaku atau penyebab suatu kejadian itu terjadi. Ada apa aja sih di dalam subjek itu? Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak kita ngomong saya, kami, kamu, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, sama benda, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh kayak gimana sih? Penasaran banget dong pastinya. Disimak ya. Yang pertama, I artinya saya. Kedua, you artinya kamu. Ketiga, we artinya kami. Empat, they artinya mereka. Lima, she artinya dia perempuan. Keenam, he artinya dia laki-laki. Yang ketujuh, ada it artinya benda. Sekarang aku mau kasih contoh ke kalian tentang apa itu combined subject. Combined subject itu adalah penggabungan antara dua subjek yang membentuk subjek baru. Misalnya, Anita dan aku, atau di Indonesia bilangnya aku dan Anita. Kalau di bahasa Inggris itu jadinya Anita and I. Anita and I bisa menjadi we. Kalau misalnya my father and I itu juga bisa menjadi we. Jadi kalau misalnya dua subjek dan satunya ada sayanya atau ada I-nya, itu menjadi we. Tapi kalau misalnya kita bilang dua subjek tapi nggak ada sayanya, misalnya Budi dan Tommy, nggak ada sayanya, maka itu menjadi mereka. Misalnya lagi ayahku dan ibuku, my father and my mother, nggak ada sayanya, maka itu menjadi mereka. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, berikutnya aku mau kasih tahu kalian tentang apa itu to be, atau kita biasa bilang be aja. Penasaran? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, jadi to be itu adalah kata bantu yang gunanya untuk menjelaskan suatu keadaan yang sedang terjadi. To be itu jenisnya macam-macam. Ada is, ada am, dan juga ada are. Nah, itu untuk menjelaskan keadaan yang saat ini. Kalau untuk menjelaskan di masa lalu, apa ada to be-nya? Pasti ada dong, ada dua, yaitu was dan were. I pasangannya am, who pasangannya are, we pasangannya are, they pasangannya are, she pasangannya is, he pasangannya is, it pasangannya is. Nah, itu untuk yang keadaan sekarang. Kalau keadaan di masa lalu jadi gimana dong? Was dan were adalah bentuk keadaan masa lalu dari was itu is, were itu are. Jadinya gimana dong? Disimak ya. I bisa was, bisa were. You were. We juga were. They juga were. She was. He was. It juga was.
iya, kenapa I itu bisa was, bisa were? Kalau ini sih aku nyebutnya sebagai subjek spesial ya, karena di beberapa tertentu I ini memang pakai were, misalnya di conditional sentence. Nanti kita juga bikin video itu ya, jadi pelan-pelan. I itu bisa was, bisa were, karena menurut aku itu subjek spesial, karena di kondisi tertentu adalah pakainya were. Tapi yang lebih umum sih kalau di tenses dasar itu pakainya was gitu. Nah, sekarang gimana contoh dari penggunaan subjek dan to be? Yang paling gampang ya, misalnya kita mau bilang saya cantik. Harusnya kan I beautiful, tapi nggak bisa, harus ada kata bantu yang menjembatani. Jadinya I am beautiful. Kenapa? Karena I pasangannya am, dan cantik itu bahasa Inggrisnya beautiful. Contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Kamu adalah seorang siswa. Harusnya kan you student, tapi nggak bisa, harus ada yang menjembatani, yaitu to be. Jadinya you are student. Kenapa you are student? Karena you pasangan to be-nya adalah are. Begitupun ketika kita membuat contoh menggunakan to be di masa lalu. Misalnya, dulu aku adalah seorang polisi. Harusnya kan I police, tapi kan ada istilah dulu. Nah, jadi yang menjembatani nggak boleh pakai to be yang saat ini, harus pakai to be masa lalu. Jadi I pakainya was. I was a police. Ada pertanyaan? Kalau kamu ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku bisa semangat lagi bikin konten selanjutnya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.